Shalom, salam damai semuanya. Bersyukur pada Tuhan hari ini kita boleh beribadah kembali padanya. Dan gambar situ. Oh, oke. Hari ini bertepatan dengan event 17 Agustus di Indonesia. Sudah 17 Agustus, di kita berusaha 16 Agustus, tapi kita bertepatan dengan event tersebut. Mari kita awali ibadah kita dengan suatu pujian kepada Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Allah yang kudus, layak disembah. Saat ini, pagi ini kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan selama minggu yang telah kami lalui. Engkau juga memberkati kami melalui firman Tuhan yang boleh menguatkan kami di saat kami lemah, yang boleh menghibur kami di saat susah. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Pastor Musiko Ponili. Roh Kudus bekerjalah sehingga apa yang Engkau ingin katakan boleh kami dengar, boleh kami pahami dengan baik. Tuhan pimpin dan sertai
worship leader, singer, pemusik, audio, visual. Engkau berkati satu persatu agar mereka boleh menyampaikan, menyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh penyembahan, sehingga kami jemaatmu boleh bersukacita bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan, kami serahkan kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pimpinan Musa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siap memuji Tuhan. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Boleh bertepuk tangannya sekali lagi. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when remember Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when remember Zion. When the wicked carry us away in captivity, required from us the song. Now I shall we sing the lost song in the strand. When the wicked carry us away in captivity, required from us the song. Now how shall we sing the lost song in the strand? Let the words of our mouth and the meditations of our heart be acceptable in thy sight, dear tonight. Let the words of our mouth and the meditations of our heart be acceptable in thy sight, dear tonight. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang
Boleh bersama-salaman kita katakan, tiap orang harus tahu tentang Yesus. Puji Tuhan. Mungkin kita ada yang bangga sebagai warga negara Indonesia, ada yang we proud has been Thailand citizen, or kita bangga jadi warga negara Amerika. Tetapi kita harus lebih berbangga, kita harus berdoa terus, dan kita berbangga menjadi warga kerajaan Tuhan, karena kita adalah umat yang dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa menjadi umat kerajaan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, kita puji Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, dan kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Silakan duduk saudara-saudara. Lagu pujian sebelum firman Tuhan, kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia yang sekarang mengalami banyak masalah, baik ekonomi, dan kita masih ada bayang-bayang kerusuhan
tahun 98 dan lain sebagainya. Kita terus berdoa untuk bangsa ini. Melalui pujian ini kita sampaikan doa kita. Pasti banyak saudara kita masih di Indonesia, orang tua kita, adik-adik, mari kita istri, kita berdoa untuk, dan keluarga yang lain kita berdoa untuk Indonesia supaya tidak ada masalah. Sambil berdiri, kita puji Tuhan. Kebaik kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu
Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada siang hari ini. Kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan dengan leluasa, dengan bebas, tanpa rasa takut. Tetapi ada banyak saudara-saudara kami yang berada di belahan dunia lain. Bahkan saudara-saudara kami yang berada di Indonesia, yang belum bisa mengecap kebebasan yang sejati. Mereka beribadah, tetapi juga mereka menghadapi ketakutan. Kami mohon kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran manusia memelihara hati saudara-saudara kami di belahan dunia-dunia yang lainnya. Kami yang ada di sini ya Tuhan, kami bersyukur untuk kemerdekaan, untuk kebebasan yang Tuhan beri. Biarlah kami masing-masing diberikan oleh Tuhan hati yang bijaksana. Bagaimana kami menata layani waktu yang Tuhan berikan, supaya kebebasan yang kami miliki, kemerdekaan yang kami miliki, bahkan kemerdekaan rohani yang Tuhan sudah berikan di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami, boleh kami isi untuk sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ketika kami bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Senang sekali pada siang hari ini boleh bertemu kembali di tempat ini. Saya melihat dominasi warna kita merah hari ini. Ya, merah darahku, putih tulangku. Karena Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Dan semboyannya adalah sekali merdeka, tetap merdeka. Benarkah kemerdekaan dinikmati oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang merdeka? Nah, hari ini saya ingin membawa kita bukan berbicara tentang politik, tetapi lebih banyak berbicara tentang kemerdekaan yang sesungguhnya saudara dan saya sudah terima di dalam dan melalui Yesus Kristus. Semua orang ingin merdeka, semua orang ingin bebas. Ya, pada waktu kita masih anak-anak, ya, remaja, masih dalam pengawasan orang tua, kita berpikir kapan ya saya bisa keluar dari rumah dan merdeka, gitu ya. Tidak lagi berada dalam pengawasan orang tua, tidak lagi diawasi oleh ibu, tidak lagi diawasi oleh ayah, dan kita merasa merdeka. Tetapi benarkah merdeka itu bisa dipahami sebagai sehidup sebebas-bebasnya? Nah, mari kita membaca bersama-sama beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, bagian yang pertama itu berbicara tentang dari Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Kemudian nanti kita akan melanjutkan dengan Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-13. Mari kita membaca pertama-tama dari Matius 18, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk kita sekalian. Matius pasal yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta.
Karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk pembayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Ayat 27, tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, bayar utangmu. Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Namun ia menolak lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kemudian ayat berikutnya adalah dari Galatia 5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama ayat kedua ayat ini. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan. Kita melihat dalam satu suasana Petrus itu datang kepada Yesus. Next. Di dalam perjumpaannya dengan Yesus, ia bertanya dan menanyakan kepada Yesus, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni? Nah, saya tidak tahu konteks apa yang terjadi, barangkali kepada istrinya, atau kepada anaknya, atau kepada tetangganya. Kalau di Indonesia mengampuni itu berapa kali? Biasanya 3 kali. Awas ya, ini sudah yang ketiga. Kalau kamu lakukan lagi, tidak ada maaf bagimu. Nah, di dalam konteks Yahudi, mungkin saja Petrus ini sudah mengampuni 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ini sudah yang ke-6 ini. Sudah. Rasanya itu nggak kuat lagi. Lalu dia mengadukan persoalannya itu kepada Yesus. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali? Dan Yesus menjawab dengan jumlah yang sesungguhnya jangan dihitung dengan 7 kali 70 kali. Itu berbicara tentang angka yang sempurna. Itu berbicara tentang infinite. Itu berbicara tentang kesempurnaan. Bahwa sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita dengan sempurna, maka kita pun belajar mengampuni orang lain pun seperti itu. Saya dikasih cerita oleh istri saya. Jadi 1 kali seorang anak kecil datang kepada Yesus. Tuhan,
Apakah saya harus mengampuni? Iya. Apakah saya harus mengampuni ayah saya? Iya. Apakah saya harus mengampuni adik saya? Iya. Apakah saya harus mengampuni teman saya? Oh iya, kamu harus mengampuni. Apakah saya harus mengampuni musuh saya? Iya, kamu harus mengampuni. Lalu anak ini bertanya lagi, Tuhan, kenapa saya harus mengampuni? Tuhan dengan senyum berkata begini, anakku, pada waktu kamu mengampuni, manfaatnya itu bukan untuk orang yang kamu ampuni. Manfaatnya ketika kamu mengampuni sesungguhnya untuk dirimu sendiri. Sebab pada waktu kamu mengampuni, kamu menjadi orang yang merdeka. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus, juga memberikan contoh yang lebih mudah untuk dimengerti bagi seorang Petrus yang bertanya, how many times do I have to forgive? Berapa kali aku harus mengampuni? Tuhan memberikan perumpamaan yang kontras. Seorang hamba dengan 10.000 talenta. Saya hitung-hitung ya, itu perhitungan modern ya. Karena apa? Utang pertama itu 10.000 talenta, dan 1 talenta itu sama seperti 20 tahun gaji pekerja biasa. 20 tahun gaji pekerja biasa. Dan jika gaji minimum di California kurang lebih ya 35.000 per bulan untuk satu orang, maka kita mengalihkannya 1 talenta 700.000. 700.000 kali 10.000 itu jumlahnya bukan jumlah yang kecil. Jumlahnya itu adalah 7 miliar dolar Amerika. 7 billion dollars US dollar. Satu jumlah yang fantastis. Satu jumlah yang besar sekali. Saya tidak tahu kalau saya seandainya punya utang sebesar ini, berapa tahun saya akan bisa lunasi. Dengan gaji tidak cukup, sampai tua, sampai pensiun, apalagi tidak mungkin utang yang sebesar ini bisa saya lunasi. Karena itu di dalam perumpamaan itu, hamba itu datang kepada tuannya untuk sabar. Nanti saya akan lunasi. Tuannya tergerak oleh belas kasihan. Saya tertarik sekali dengan kalimat itu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bukan karena melihat, oh janjinya yang luar biasa, sabar nanti saya akan lunasi ya. Wah ini hamba yang baik sekali, ini dia komitmen untuk melayani, dia komitmen untuk melunasi, dia komitmen untuk membayarnya. Bukan itu. Ketika saya memikirkan, sang Tuan itu memahami. Ia tersenyum, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan karena dia tahu bahwa seberapa tahun, berserapa besar usaha yang akan dilakukan oleh sang hamba ini, tidak mungkin dia punya kemampuan untuk melunasi utangnya. Sehingga sang Tuan memiliki belas kasihan. Nah saudara, gambaran ini adalah menggambarkan siapa kita di hadapan Tuhan sesungguhnya. Kita semua punya utang, dan utang kita tidak bisa kita bayar, yaitu yang disebut dengan utang dosa. Dan Roma mencatat bahwa upah dosa adalah maut, kematian. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa membanggakan diri, ya, merah darahku, putih tulangku, aku sanggup dengan kekuatanku bisa membayar utang dosa itu. Tidak ada. Sehingga jikalau sang Tuhan melihat kita lalu menghapuskan utang itu, bukan karena aku ini baik, bukan karena aku ini punya kemampuan, bukan karena aku ini rajin ke gereja, bukan karena aku ini lebih baik dari orang lain, tetapi mata Tuhan melihat yang namanya musiko ini membutuhkan anugerah Tuhan. Dan karena itu ia mengutus anaknya, Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan musiko.
sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya Musiko yang percaya kepadanya tidak binasa menanggung utang itu, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan karena itu, Musiko, karena kamu percaya kepadaku, menerima belas kasihanku, aku membebaskan utangmu. Mulai dari hari ini, kamu tak hitung menjadi orang yang tidak lagi punya utang. Tak hapuskan utang-utangmu. Bayangkan jikalau kita menerima surat penghapusan utang dari federal government dan nilainya yang fantastis itu 7 billion US dollars dianggap tidak ada, maka sepatutnya kita merasa bahwa wow, this is a freedom. Ini adalah satu kemerdekaan, ini adalah satu kelepasan yang luar biasa. Satu kali pulang dari court gitu ya, seorang bapak men-sharingkan karena permohonannya itu dikabulkan. Saya tanya, Pak, bagaimana rasanya? Bapak itu merasakan, waduh Pak Pendeta, rasanya pundak saya yang selama ini memikul beban yang begitu luar biasa, ketika sang hakim mengatakan bahwa permohonanmu dikabulkan, itu batu yang besar yang selama saya pikul itu tiba-tiba lepas belut. Merdeka. Dan itulah yang terjadi pada hamba yang pertama ini. Tetapi betapa gampang dan betapa cepat, seperti hamba itu, kita pun gampang lupa, take for granted dengan anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dia pergi, dia ingat, ada temanku yang punya utang juga. Dan utangnya itu sebenarnya nggak banyak. Utangnya itu adalah 100 dinar. Hitungannya adalah 1 dinar itu adalah upah kerja untuk 1 hari. Ya, 1 dinar adalah upah kerja 1 hari. Jadi kalau upah harian di California katakanlah 100 sampai 150 ya, 100 sampai 150 dolar per hari, maka jikalau dikalkulasikan barangkali utangnya itu nilainya 10.000 atau sampai 15.000 US dollar. Tetapi mari kita coba membandingkannya, itu masih jumlah yang besar. 10.000 is a lot of money, 15.000 is a lot of money. Tetapi masih doable, masih bisa dibayar. Tetapi mari kita melihat kontrasnya antara 10.000 atau 15.000 dengan 7 billion US dollar. Itu perbandingannya adalah 350.000 dibanding 1. Itu sebuah perbandingan yang sangat-sangat luar biasa besarnya. Ya. Nah, hutang kita kepada Tuhan itu 350.000 kali lebih besar daripada utang orang lain kepada kita. Yang sering kali kita lupa. Sehingga ketika dia lupa, tadi waktu datang ini, lupa salaman, kita langsung mengukur kelupaannya itu. Awas ya, kamu tadi lupa nyalamin saya. Kita mulai itu. Oh, atau yang lain, perlakuan-perlakuan yang seringkali sepele sekali, kita simpan. Dan kita simpan, dan bukan hanya itu dalam ini, dia mencekiknya, dan kemudian sampai dia mau melunasinya. Padahal dia juga melakukan doa permohonan yang sama. Have mercy on me, have mercy on me. Sama, ketika kita juga datang kepada Tuhan, oh Tuhan, aku sadar aku punya utang yang besar, have mercy on me. Dan hamba yang punya utang 100 dinar ini pun juga melakukan yang sama. Have mercy on me. Tetapi
temannya tidak mau menghiraukannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini seorang yang tadinya dimerdekakan, mengalami kemerdekaan yang luar biasa, tetapi tidak mau menggunakan kemerdekaannya itu dan membagikan kemerdekaan itu untuk sesamanya. Sehingga dalam kontras ini, pengampunan Allah yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan pengampunan yang kita berikan kepada sesama, seharusnya kita pun yang menyadari, aku ini orang yang berutang, tetapi utangku telah dihapuskan oleh Tuhan, maka aku pun mau belajar untuk mengampuni orang lain. Nah, saudara, yang kecil-kecil tadi itu bisa memunculkan satu tumpukan yang disebut dengan akar pahit. Kepahitan. Kepahitan itu sebenarnya kan kita kemarahan atau rasa sakit hati yang kita simpan sedikit demi sedikit. Dan ada pepatah mengatakan sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Kalau yang kita simpan adalah kedengkian, ketidakmauan kita untuk mengampuni sesama, sedikit demi sedikit itu akan memenjarakan kita. Kepahitan itu akan memenjarakan kita. Kepahitan itu akan mengikat pikiran kita. Kepahitan itu akan mengikat emosi kita. Dan pada gilirannya akan merusak relasi kita dengan sesama. Nah, setiap kali kita melihat rusaknya hubungan saya dengan istri, misalnya rusaknya hubungan saya dengan anak-anak, rusaknya hubungan saya dengan teman-teman, sebenarnya akarnya di mana? Akarnya selalu adalah ketika kita rusak hubungan dengan orang lain, sebenarnya jauh di dalam hati saya masih belum beres hubungan saya dengan Tuhan. Jadi, kalau hari ini saudara masih merasa sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit pahit, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit nggak mau lagi datang lah, sedikit-sedikit karena kurang diperhatikan, saya nggak mau melayani lagi. Nah, saudaraku, ini adalah penjara di dalam hidup kita. Kepahitan membuat seseorang melayani dengan beban. Kepahitan tidak lagi memerdekakan kita. Kita melayani, tetapi melayani dengan beban yang tidak gampang. Dalam pelayanan yang saya jumpai tiap-tiap hari di dalam mendampingi orang-orang yang sakit, ya, sakit terminal, saya menemukan ada banyak sekali, ya, saya melihat bahwa banyak pasien-pasien yang umur tidak muda lagi, 85 tahun ke atas, 90 tahun, 98 tahun. Baru-baru saya bertemu dengan seorang staff di Unified School District di High Desert. Prestasinya luar biasa, tetapi jauh di dalam hatinya dia menyimpan sebuah kepahitan. Kepahitan oleh karena istrinya meninggalkan dia. Kepahitan oleh karena anak-anaknya tidak menghiraukan dia. Kepahitan oleh karena prestasinya yang sebenarnya baru saja akan diakui oleh kota, salah satu kota di High Desert. Pada waktu dia mau menerima hadiah itu, dia didiagnos oleh dokter, kamu menderita sakit kanker paru-paru dan sudah stadium 4 dan sudah metastasis ke seluruh tulang-tulang. Jadi kekecewaan yang sangat luar biasa, dan saya melihat bahwa kekecewaan itu memenjarakan dia sampai dia bertanya, bolehkah seorang Kristen itu melakukan bunuh diri? Sampai sedemikian luar biasanya kekecewaan itu menghantuinya dia. Sehingga dia bertanya seperti itu. Saya hanya datang untuk mendengarkan dia. Dan ketika saya jelaskan, saya mendengarkan dia betapa kita bisa mengalami kelepasan dari sakit hati. Pada pertemuan kedua, ketiga, akhirnya sang bapak ini mengalami
kelepasan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita melihat bahwa ketika Tuhan memerdekakan kita, ketika Tuhan mengampuni kita, ketika Tuhan membebaskan utang dosa kita, tentu ada tujuan, ada maksud mengapa Tuhan memerdekakan kita. Dan hari ini kita akan melihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 bahwa kita dimerdekakan untuk sebuah tujuan yang lebih mulia. Tujuannya adalah untuk melayani, sebab kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk dibebaskan, kita dibebaskan dari utang dosa kita, tapi tujuannya adalah supaya melalui kemerdekaan itu kita diberikan kekuatan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kemerdekaan Kristen tidak pernah tetap di situ. Sorry. Ya, kemerdekaan Kristen tidak pernah dipahami sebagai kemerdekaan yang bebas tanpa batas. Saya punya kolam ikan kecil di rumah, ya. Itu hanya kurang lebih 195 gallon sekali. Tapi waktu itu saya punya ada 12 ikan koi. Satu waktu saya melihat anjing saya itu datang dengan satu ikan yang besar. Lalu dia bawa ke teman saya. Saya pikir, oh, jangan-jangan anjing ini makan ikan ini. Setelah saya teliti ternyata tidak. Nampaknya dia datang, ya, sang anjing ini dengan pinternya datang untuk memberi laporan. Laporannya apa? Ini bahasa anjing ya. Saya mencoba untuk mengertinya. Nampaknya dia melihat ikan ini tidak puas, merdeka hidup di dalam air. Dan dia mengambil keputusan untuk lompat dari kolam, ya, keluar. Nggak lama, ya, hanya beberapa menit kelepek. Lalu mati. Dan sang anjing mengambilnya dan melaporkan kepada sang tuan. Tuan, ikanmu ini tidak senang hidup bebas di air. Sehingga dia pilih untuk lompat dari kolam. Dia pikir kalau lompat dari kolam, dia akan bebas, tidak lagi terikat dengan air, tidak lagi terikat dalam kolam yang kecil. Dan dia pikir kalau aku keluar dari kolam, pasti aku akan bebas sebebas-bebasnya. Kekristenan tidak pernah melihat kemerdekaan seperti itu. Di dalam Galatia, problem yang dihadapi oleh orang Kristen pada jemaat mula-mula di Galatia adalah filsafat hedonisme. Mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Kita hanya hidup hari ini dan setelah itu kita akan mati. Karena itu hidup yang hanya satu kali ini, mari kita nikmatinya. Dan celakanya pada abad ini saya melihat bahwa beberapa anak muda itu mengatakan begini, YOLO katanya. Tahu artinya YOLO? You only live once. So let's just enjoy this life. It's okay, enjoy the life that God has given to you, but remember, this only one life. Hidup yang hanya kita hidupi hari ini bukan berhenti ketika kita masuk ke liang kubur. Perjalanan masih dilanjutkan pada kekekalan. Dan itulah sebabnya Paulus menasihati kekristenan bukan merdeka semerdeka-merdekanya, bukan bebas sebebas-bebasnya. Kemerdekaan yang diberikan justru kemerdekaan ketika kita mengikatkan diri dengan Kristus. Saya berdiri bebas di sini karena apa? Saya terikat dengan baju ini, dengan dasi ini menyesuaikan warna merah, ya. Membuat saya bebas. Coba saya memilih untuk saya mau khotbah hari ini sebebas-bebasnya. Saya tidak pakai
dasi, saya tidak pakai baju, saya pakai swim pack. Apa yang terjadi? Boleh. Boleh. Tapi membuat diri saya tidak bebas. Benar? Saya berpikir saya akan bebas, tetapi dengan tidak mengikatkan diri dengan etika yang berlaku pada konteksnya, malah membuat diri saya tidak bebas. Dan itulah kekristenan. Kita dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa, tidak berarti karena sudah bebas, aku bebas, rantai lepas, jiwa bebas, lalu dengan mudahnya kita mengatakan, toh kita hidup oleh anugerah Tuhan, saya boleh hidup apa mau saya. Tidak seperti itu. Sehingga ayat tadi menyatakan bahwa kita dimerdekakan untuk tujuan, dan tujuan salah satu tujuannya ialah supaya kita boleh melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Next. Jadi, kemerdekaan Kristen bukan kebebasan tanpa batas. Ini adalah kebebasan yang menemukan tujuan sejatinya dalam batasan-batasan dan bimbingan moral Allah, bukan lisensi untuk memuaskan diri sendiri. Dan kemudian kebebasan yang kita miliki adalah kebebasan untuk yang melahirkan hati dan sikap untuk mau melayani. Sama seperti Yesus sudah melayani saya pun mau belajar untuk melayani sesama. Sama seperti Yesus sudah mengampuni saya pun mau belajar untuk mengampuni sesama. Sama seperti Yesus sudah menerima saya apa adanya, saya pun mau belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Nah, menarik, kata melayani itu dipakai dalam bentuk kata doulos. Doulos itu adalah budak, artinya hamba. Budak yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Dan itulah memang sesungguhnya hidup kita. Ketika kita ditebus dari dosa kita, hidup yang kita miliki ini adalah bukan milik kita sendiri. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah anak domba Allah. Dan itulah sebabnya kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh yang kita miliki. Karena apa? Tubuh ini sudah dibeli dengan lunas. Bukan milik kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Dan kita dipanggil untuk menjadi doulos, hamba Tuhan. Jadi kalau bertanya, hamba Tuhan itu siapa? Bukan hanya pendeta yang sedang khotbah ini, bukan hanya pengurus gereja, tetapi semua orang percaya, semua kita yang ada di sini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua ini adalah hamba-hamba kebenaran. Kita semua ini adalah hamba-hamba yang telah dimerdekakan, dan kita dipanggil dengan kemerdekaan dan kebebasan yang Tuhan berikan supaya kita pun boleh melayani. Dibebaskan dari dosa dan dari diri sendiri, memampukan orang percaya untuk secara aktif mengasihi dan melayani orang lain mengikuti teladan Kristus. Dan yang terakhir, kita dimerdekakan untuk melayani bukan karena pamrih, bukan karena performance, bukan karena mencari nama, tetapi penggerak kita untuk melayani itu adalah kasih. Yaitu kasih yang tanpa syarat. Kasih agape, sebagaimana kasih yang telah menggerakkan anak Allah, Yesus Kristus, datang ke dunia ini dan menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Kasih seperti itulah yang seharusnya menjadi daya penggerak di dalam melayani. Ketika kita ditugaskan untuk menyambut tamu, ketika kita ditugaskan untuk mengatur ruangan, ketika kita ditugaskan untuk mempersiapkan makanan, ketika kita ditugaskan untuk memimpin puji-pujian, membawakan doa dan seterusnya, semua bentuk pelayanan itu tidak ada satupun pelayanan yang lebih hebat atau yang lebih
kurang hebat, yang di depan layar atau di belakang layar, semua bentuk pelayanan harus kita kerjakan dengan hati, karena kita menyadari Tuhan telah terlebih dahulu melayani saya. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saya. Sehingga motivasi yang mendasari semua pelayanan Kristen adalah kasih yang murni dan tidak egois. Yaitu kasih yang mencerminkan kasih Kristus. Nah, Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka hari ini ketika kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, kembali dalam kesibukan kita tiap-tiap hari, kita dimerdekakan dengan satu tujuan yang mulia, yaitu dimerdekakan untuk melayani. Maka penting untuk kita menyadari bahwa kita telah dimerdekakan dari utang dosa kita. Kita telah dimerdekakan dari kepahitan, dari kedengkian, dari iri hati, dari segala sesuatu yang meracuni hidup kita. Dan mari kita gunakan kesempatan yang telah Tuhan berikan, anugerah yang luar biasa yang telah Tuhan berikan ini untuk melayani Dia dan melayani sesama, mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan percayakan di sekeliling kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mewujudkan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang secara sederhana mengingatkan kami bahwa Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Tolonglah kami ya Tuhan, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami, supaya semua dan segala sesuatu yang kami kerjakan, baik di rumah, di tempat pekerjaan, bahkan juga dalam pelayanan kami melakukannya oleh karena kami mengasihi Tuhan. Sehingga segala sesuatu kami kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Dan kami ini menyadari kami adalah hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan sudah memerdekakan kami melalui pengorbanan yang sempurna di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri. Meteraikan bagian firman-Mu dalam hati kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustaz Musiku yang sudah membawakan firman-Mu. Ini mengingatkan saya pernah sakit hati dengan seorang hamba Tuhan, Pak, di desa Pangkal, Timur Sari. Mari kita akan berdoa syafaat. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih sore yang indah. Tuhan memberikan kami kesempatan, kami bisa memuji meninggikan Engkau. Kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kemerdekaan datang daripadamu, bukan dari manusia. Hamba-Mu sudah berhenti, Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi kekuatan bagi kita, menjadi suluh, menjadi terang bagi kita. Urapi hamba-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya, percobaan, kecelakaan, kejahatan, roh santet yang akan menimpa dalam kehidupan rumah tangga hamba-Mu. Tuhan, Engkau cukupkan dia dengan cukup sandang, cukup pangan, cukup papan. Kesehatan jasmani rohaninya sehat. Jauhkan dari segala sakit penyakit itu hamba. Pagari dalam kehidupan rumah tangga dan kuasa Roh Kudus. Dalam pelayanan di mana mereka berada. Bukan hanya menjadi berkat di tempat kami, tapi di tempat lain Tuhan. Bila berkat itu akan tersebar kemana-mana. Setiap yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu yang merupakan firman, bila menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Kami tak lupa, kami juga berdoa bagi yang sakit Tuhan. Cik Erin, Cik Iliani, Cik Nita, Tante Lan dan Tante Juliana. Tuhan, Engkau mau tengok anak-anak-Mu yang sakit ini. Kesempurnaan, kesembuhan itu datang daripada-Mu, bukan dari manusia. Bukan dari dokter Tuhan. Dokter hanya mendiagnosa. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Engkau akan menjamah satu persatu anak-anak-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau akan menyembuhkan kesempurnaan yang datang daripada-Mu.
seperti Engkau menyembuhkan Pastor Elin Tuhan, dan saat ini sudah sembuh segar. Tuhan akan juga menyembuhkan mereka dengan kekuatan-Mu, karena kami yakin percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk Lili yang masih di Indonesia, yang masih enjoy bersama family, anak-anaknya, orang tuanya. Tuhan lindungi sertai Tuhan, dia ada di Indonesia, yang tahu nanti bulan depan dia akan kembali ke sini. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan berkati dalam kehidupan mereka ada di Indonesia. Juga kami berdoa untuk Tante Riana dan keluarga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan akan menjaga mereka, memberkati mereka, mengurapi mereka dalam segala hal. Juga kami berdoa untuk para senior yang ada di Maranatha. Tuhan, di masa pensiun mereka, Tuhan memberkati dalam kesehatan jasmani rohani mereka sehat, enjoy dalam keluarga, diberkati, diurapi, jauhkan dari segala sakit penyakit. Mereka selalu memuliakan sampai kapanpun dia tetap setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga pergumulan untuk jemaat Tuhan, yang mungkin dalam mereka belum mempunyai pekerjaan, dan saat ini mereka mencari pekerjaan. Ya Tuhan, tangan-Mu yang luar biasa itu akan memberikan pekerjaan. Untuk pergumulan-pergumulan lain Tuhan, di dalam keluarga, Tuhan akan memberikan jalan. Jalan itu buntu seakan-akan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau akan memberikan jalan yang tertutup. Juga bagi jemaat-Mu Tuhan yang saat ini struggle dengan izin tinggal, serahkan semua ke dalam tangan. Di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan jalan untuk mereka. Juga kami tak lupa kami berdoa Tuhan untuk gempa yang ada di Flores Tuhan. Engkau tahu anak-Mu menderita di sana Bapak. Tapi tangan-Mu yang luar biasa itu Tuhan, Engkau akan mengirimkan malah bantuan untuk mereka. Kami tahu Tuhan, gempa yang begitu besar 7.7 Tuhan. Mari Tuhan, kami tidak tahu harus berbuat apa, tapi kami hanya bisa berdoa, biarpun kami dari jauh, bilang Engkau akan menyelamatkan anak-anak-Mu yang ada di Flores. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih juga kami berdoa untuk negara yang kami tinggali di Amerika Tuhan. Dari presidennya, kabinetnya Tuhan, sampai ke bawah gubernurnya, sampai ke bawah aparatnya. Mereka Tuhan, mereka benar-benar memimpin negara ini takut akan Engkau. Juga greatkan Amerika Tuhan secara iman. Kami menginginkan Amerika benar-benar Tuhan great secara iman Tuhan. Memenuhi setiap gereja-gereja di mana-mana mereka berada. Dia tidak mengatakan sia-sia datang ke gereja. Jawab Tuhan, rakyat yang ada di Amerika ini, mereka takut akan Engkau. Di akhir zaman, jangan jadikan Amerika Sodom Gomora modern yang semua dihalalkan. Tuhan, terima kasih atas perlindungan untuk negara ini Tuhan. Juga kami akan berdoa untuk negara kami, Republik Indonesia tercinta. Sudah 81 tahun kami merdeka. Merdeka Tuhan secara tertulis, tetapi rakyatnya mereka belum merdeka Tuhan. Mari Kau Tuhan, Kau akan melihat bangsa ini Tuhan ke depannya. Juga Engkau tahu Tuhan, pendoa-pendoa sahabat yang ada di Indonesia selalu berdoa dan berdoa untuk negaranya Tuhan. Kau serahkan dan pimpin dan kehidupannya, supaya mereka duduk diam bersamamu, selalu berada bersamamu. Tuhan memberkati dalam kehidupan dan doa mereka. Tuhan, juga mahasiswa-mahasiswa saat ini berjuang untuk mencari kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan. Kami serahkan dan lindungi sertai juga para ABRI Tuhan. Mohon mereka Tuhan, Kau jamah pikiran hati mereka supaya mereka berbalik untuk Tuhan, untuk membela rakyat, bukan membela presidennya Bapak. Juga saat ini juga Aceh yang sangat bergejolak Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu, tutup bungkus dengan kuasa, jadikan Aceh Tuhan pusat orang Kristen di seluruh Indonesia. Kami serahkan, tiada ada barang mustahil di hadirat-Mu Tuhan. Kalau Engkau berkehendak, semuanya akan jadi Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Dari ketua yang memimpin dalam gereja, beri hikmat, beri akal budi untuk mereka. So mereka memimpin gereja ini dengan takut akan Engkau. Juga Tuhan bisa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Engkau melihat bangku-bangku kosong yang ada di tempat kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kirimkan jemaat-jemaat baru Tuhan. Kami tidak pernah memandang dari bangsa manapun yang akan datang ke gereja kami. Kami akan merangkul itu. Tuhan terima kasih semuanya. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi jemaat yang hadir. Tuhan memberkati, kami tidak tahu apa pergumulan mereka. Tapi yang kami tahu, Tuhan akan menyertai dalam kehidupan anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa kami yang singkat ini. Bilang Kau yang menyempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Glory, haleluya, puji syukur, terima kasih. Semua yang percaya mengatakan amin. Saatnya persembahan, sisakan diri ke satu lagu baru. Kita nyanyikan sambil ada gerakannya ya. Kita nyanyikan sambil berdiri kalau anu ya semangat. Aku bersyukur kepada Yesus memilikimu dalam hidupku, meski musik lagi susah berkati
di dalam surga, Allah yang kekal dan kuasa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah, kami percaya di dalam nama Yesus. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami, mengingatkan kami, bahkan menuntun kami untuk menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berterima kasih atas berkat kasih karunia Tuhan. Sampai saat ini kami mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sebagian daripada berkat tersebut. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi di dalam persembahan, perpuluhan, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini menjadi berkat untuk Gereja Maranatha. Berkati juga tangan-tangan para orang yang menatah keuangan gereja ini Tuhan, agar gereja-Mu bisa diperluas. Terima kasih juga Tuhan, karena kami memberi dari hati yang penuh sukacita dan ucapan terima kasih. Terima kasih Bapa, hanya di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur, berdoa di dalam nama Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta yang telah menyampaikan firman. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Robi Noto Miharjo. Jadi please coming on time. Hari Rabu seperti biasa, Rabu malam persekutuan doa dimulai dari jam 8 malam di onsite di Risida, jam 6.45 di rumah Antelang. Di Torrance kita mulai jam 7, diawali dengan dinner bersama. Setelah kebaktian ini, jangan bubar dulu ya, selesai. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, kita akan mengadakan lomba 17 Agustus dengan hadiah menarik dari Bapak ada hadiah Eropa. Setelah lomba selesai, kita baru menikmati makanan siang bersama. Untuk yang tour, kita tutup hari ini. Jadi siapkan untuk keberangkatannya. Kita doakan bersama supaya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, jadi di Torrance ada satelit baru untuk persekutuannya. Jadi ada di Reseda juga di Torrance. Puji Tuhan, kita tutup kebaktian hari ini dengan suatu lagu pujian lagu Maranatha. Ingatkan sambil berdiri. Kristus datanglah, ayo
kita pada siang hari ini. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing dan meneruskan ibadah kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan kemanapun Tuhan utus kita pergi. Karenanya arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib bagi kita, kiranya memenuhi hati kita sekalian. Kasih yang kekal dari Bapa di surga, yang telah mengutus anaknya ke tengah-tengah dunia ini, kiranya juga kasih yang sama mengutus dan mendorong kita sekalian untuk hidup bagi Tuhan dan sesama. Kiranya persekutuan Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk hidup dan setia sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Haleluya. Haleluya saudara. Kita selesai beribadah, tapi kita akan melanjutkan dengan